yang memiliki elektabilitas tertinggi di Jakarta, sebagaimana hasil survei dari Indikator Politik Indonesia. Anies Baswedan memiliki kedudukan pertama yaitu 43,8% dan Ahok memiliki 32,1% dan RK hanya memiliki 18-19%. Itu artinya membutuhkan kekuatan politik untuk mendongkrak suara dari RK itu sendiri. Sedangkan hasil survei dari Litbang Kompas 15 Juni 2024 yaitu Anies Baswedan memiliki elektabilitas 29,8%, Ahok 20%, dan yang ketiga adalah Ridwan Kamil memiliki 8,5%. Selisih yang sangat jauh dari kedua dan kesatu dari elektabilitas tersebut. Sedangkan apabila berpasangan dengan Kaisang yang hanya memiliki 1%, itu artinya membutuhkan kekuatan politik yang kuat untuk mendongkrak mereka berdua karena memiliki elektabilitas yang sangat kecil, yaitu bisa saja menggunakan kekuatan-kekuatan politik dari bapaknya, kerahkan ke aparat keamanan dan juga aparat pemerintahan untuk memenangkan mereka. Atau strategi-strategi yang dimainkan untuk memenangkan dengan cara tawar-menawar kursi jabatan menteri di pemerintahan Prabowo nanti, atau ancaman-ancaman lain yang dapat membuat partai yang mengusung Anies Baswedan menjadi lemah. Dengan itu mereka maju dengan kota kosong. Itu sangat. Di sini kita akan bahas mengenai strategi-strategi lobby-lobby, barter-barter yang dimainkan oleh Partai Koalisi Indonesia Maju untuk bagaimana cara untuk bisa memenangkan RK di Jakarta. Karena sungguh kasihan melihat dinamika saat ini, seakan-akan mereka ingin merangkul semua partai-partai yang mengusung Anies Baswedan, khususnya seperti Nasdem, PKS, dan juga PKB. Dengan tawar-menawar yang pastinya pasti ada tawar-menawar, baik itu mungkin menteri atau wakil dari RK itu sendiri. Tetapi melihat komposisi yang ada, sepertinya Kaisangnya lah yang akan menjadi wakil dari RK, karena di belakang itu ada pengaruh-pengaruh Jokowi atau Pak Lura yang memiliki instrumen-instrumen dalam mengendalikan semua kekuatan yang ada di negeri ini, baik di aparat-aparat keamanan, aparat-aparat pemerintah untuk memenangkan anaknya. Karena saya rasa bila Kaisang maju, nuansanya akan seperti Pilpres 2024 kemarin untuk memenangkan anaknya dengan segala cara. Entah bansos atau serangan fajar dan sebagainya, kita tidak tahu. Itu yang kita tidak bisa membuktikan di depan layar, tetapi semua itu terjadi di depan mata dan kita bisa merasakan semua itu. Dengan itu strategi-strategi seperti ini sama saja suatu catatan demokrasi yang buruk apabila RK melawan kota kosong. Itu artinya salah satu provinsi sebagai acuan dalam demokrasi Indonesia dikotorkan dengan politik-politik yang tidak baik, yaitu mencegal dengan cara-cara yang tidak baik. Kita ketahui sendiri bahwa Kim ini memiliki partai yang sangat banyak dan sudah memenuhi syarat untuk memajukan RK di Jakarta. Namun mereka mengeluarkan statement bahwa akan menambah partai lain, yaitu dikatakan yang disebut sebagai plus-plus. Itu artinya akan menambah partai yang mengusung Anies Baswedan, khususnya PKB dan juga Nasdem dan PKS, dengan tawaran-tawaran yang mungkin menggiurkan bagi mereka atau ancaman-ancaman, kita tidak tahu. Karena sebelumnya Surya Paloh dari Nasdem ketemu dengan Joko Widodo. Entah pastinya akan mereka membahas tentang pilkada di Jakarta, itu pastinya. Melihat kepentingan-kepentingan seperti ini sama saja merusak demokrasi. Jangan sampai partai-partai ini hanya digunakan oleh sekelompok orang
untuk memenangkan atau memperluas kekuasaan mereka, yaitu entah dinasti politik dan sebagainya. Jadi melihat seperti ini sungguh kasihan saya melihat dinamika yang saat ini. Yang kami inginkan sebagai warga di luar Jakarta, yang kami inginkan semua memiliki hak yang sama, RK, Ahok dan sebagainya siapapun itu. Yang penting tidak usah untuk saling mencegal, biarkan rakyat Jakarta yang menentukan dan memajukan dan menentukan siapa yang menjadi pemimpin mereka di Jakarta atau sebagai gubernur. Jadi harus kuat dan bersemangat untuk warga Jakarta. Opsi menurut kami untuk Anies Baswedan, karena melihat komposisi yang ada sepertinya Nasdem telah mengurungkan niatnya untuk mengusung Anies Baswedan, dan juga PKB kemungkinan akan bergabung dengan KIM atau Koalisi Indonesia Maju. Itu artinya partai yang kami bisa harapkan untuk bisa mengusung Anies Baswedan ada kedua partai itu, PKS dan juga PDIP. Melihat kedua partai ini, yang sebagaimana PKS telah menentukan wakilnya dan itu sudah hak paten sepertinya. Jadi salah satu opsi yang kami tawarkan atau kami ingin sampaikan kepada Bapak Anies Baswedan, mendingan Bapak Anies menjadi atau Abah Anies menjadi kader PKS, sehingga karena melihat PDIP akan tidak mau kadernya tidak berada di dalam pertarungan tersebut, pertarungan di Jakarta pastinya. Jadi opsi yang pertama itu Anies Baswedan menjadi kader PKS dan PKS mengusung Anies Baswedan sebagai gubernurnya dan wakilnya dari PDIP untuk entah di PDIP itu bisa Ahok, bisa juga Pak Andika Perkasa dan lainnya, banyak kader PDIP yang memiliki kekuatan yang bisa diunggulkan untuk bersaing, untuk bertarung dengan Ridwan Kamil. Jadi itu adalah opsi-opsi yang sangat penting, sehingga RK tidak atau KIM tidak melawan dengan kota kosong. Karena sungguh disayangkan itu sangat mencederai demokrasi kita. Itu adalah opsi-opsi yang kami bisa tawarkan atau kami bisa menyampaikan. Semoga sampai ke telinga-telinga para pengambil kebijakan di negeri ini, khususnya di PDIP dan juga PKS. Karena ini sangat penting untuk kita bicarakan sehingga pilkada ini mendapatkan atau menciptakan orang-orang yang memiliki kualitas, yang mau melihat rakyat kecil sampai rakyat besar. Ini sangat penting untuk kita dorong sehingga kita lebih baik, sejahtera, dan lebih baik lagi hidup kita. Amin ya rabbal alamin. Itulah tawaran-tawaran yang perlu kita sampaikan. Semoga bermanfaat. Jangan lupa like dan subscribe teman-teman semuanya. Dukung saya terus. Saya sebagai orang biasa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.